seluruh kebutuhan masyarakat hukum adat itu. Yang maksud masyarakat hukum adat itu mulai dari nenek mama, aling ulama, ceria pandai, kuno kandung, di parik pagar akan terpenuhi. Tanpa ada rumah gadek, dari mana bisa memenuhi itu? Itu permasalahan gitu. Di negara kita itu tidak punya lembaga gadek. Jadi orang Minangkabau itu kawanannya, kalau mau paham tentang adat selingkah negara itu, di mana saja nyuruh maka akan selaraslah pembangunan, perencanaan pembangunan yang dibuat, baik pembangunan fisik, mental, spiritual itu akan selaraslah dengan nilai-nilai adat selingkah negara. Sebab ada adat selingkah negara itu dengan filosofi adat Minangkabau adalah adat pesan syarat pesan kita mulai. Tokoh masyarakat hukum adat Nagari Kurai Limojorong, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Haji Syamsul Bahri, Sutan Sampono Ali Sarjana Hukum, menjelaskan, pemegang kekuasaan adat di Minangkabau adalah penghulu dan ninik mama. Artinya, pemerintahan adat di masing-masing nagari di bawah kendali penghulu dan ninik mama. Meski demikian, kata Sampono Ali, biasa disapa Mak Adang, Minggu 14 Mei tahun 2023 di Kurai. Pemegang kekuasaan itu tidak mampu menjalankan pemerintahannya disebabkan tidak adanya limbago adat. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan Mak Adang. Pemaparan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat hukum adat di masing-masing nagari, baik yang berada di kampung maupun di rantau. Cara bernegara itu nampak yang banyak. Kalau ada masalah, kalau ada musibah, kalau ibarat kapal bayi, tidak bayi bawaan deh. Bahan bawaan turun bersama-sama. Nah, di situlah nampaknya. Iya. Jangan pemimpin, jangan panglima yang mengarahkan segala macam. Kalau tidak turun pemimpin, tidak turun panglima, pemangku adat, tentu kucar kacir negara itu. Iya. Jadi pandai di peripagaan, kira-kira juga tidak ada nama lain. Iya. Nah, itu benar. Pemimpin di negara itu harus turun tangan kalau. Harus turun tangan. Coba saya lihat negara Jawa ini. Ya. Itu kan? Ya. Yang dikatakan penghulu jadi mama itulah pemegang kekuasaan adat. Apa artinya pemegang kekuasaan? Pemerintahan adat itu di bawah kendalinya, di bawah tugas dan tanggung jawabnya. Nah itu kan suatu kewajiban. Tapi haknya apa? Ya. Kewajibannya jalan, kalau tugas dan kewajiban jalan kan tinggal hak. Tapi hak tidak pernah dipermasalahkan ini. Dari mana? Penghulu ini mama pun dapatkan haknya, sehingga hidupnya pun bisa dibiayainya segala macam. Ya. Nah untuk itulah negara itu diurus. Ya. Nah, setiap negara itu kan mempunyai aset. Ya. Aset-aset negara itu dimanfaatkan. Hasil daripada pemanfaatan aset-aset negara itu, nah itulah nanti sebagian itu dipakai untuk memenuhi hak daripada pemangku adat atau penghulu atau nenek mama tadi. Jadi akan seimbang dengan tugas dan kewajibannya jalan dan haknya terpenuhi. Tapi ini kalau bisa lihat di negara Jawa sendiri, nenek mama selalu dituntui tugas dan kewajibannya, tapi haknya tidak pernah diperhatikan. Dari mana hak itu? Kalau dari anak kemenakan itu tidak mungkin. Itu untuk itulah adanya aset negari atau tanah wilayah segala macam apa memanfaatkannya. Sehingga hak nenek mama itu terpenuhi, gitu kan? Dan masyarakat itu bisa dibangun tuh jual hasil daripada aset-aset negari itu. Nah, itulah intinya. Jadi umumnya kalau menurut pandangan Magang di nagari atau di alam Minangkabau kok tidak berfungsinya atau tidak dimanfaatkan aset-aset di bawah kepemimpinan tadi itu yang seorang nenek mama sebagai pemimpin di Minangkabau kemana? Ya, kelemahannya seperti itu. Dulu awal penari. Ya.
gitu kan? Apa saja diperintahkan secara lisan itu jalan. Ya. Menjadi pegangan dan panutan di seluruh kaum, di seluruh masyarakat. Ini awak dapat negara. Negara itu ada namanya sistem, Ya. ada namanya manajemen. Ya. Nah, jadi harus diimbang dulu kemajuan itu, itu kan? Dibantu lah limbago itu. Nah, di dalam limbago itu dijalankanlah fungsi manajemen sesuai ke bidang-bidangnya. Ya. Gitu kan? Nah, baru seluruh kebutuhan masyarakat hukum adat itu, yang maksud masyarakat hukum adat itu mulai dari nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, pulau kandung, lepari pagar itu akan terpenuhi. Tanpa ada lembaga adat, dari mana bisa memenuhi itu? Itu permasalahan kita. Di negara kita kok tidak punya lembaga adat. Mak Adang menambahkan, jika di Nagari dideklarasikan limbago, maka akan berjalanlah sistem pemerintahan adat. Di dalam sistem tersebut, dibentuk beberapa bidang, di mana pada bidang-bidang itu akan berfungsi sebagai penyeimbang berbagai pembangunan dalam nagari. Ya, cara untuk memfungsikan kembali lembaga adat itu caranya harus dideklarasikan lagi lembaga adat itu. Nah, proses mendeklarasinya Ya. itu harus ada atas kesepakatan seluruh masyarakat hukum adat itu tadi. Nah, masyarakat hukum adat itu yang sepakat itu mulai dari paripaga, pulau kanyor, cerdik pandai, ulama, dan dunia ulama atau penghulunya. Nah, dari kesepakatan itu dideklarasikan kembali lembaga adat itu. Dalam lembaga adat itu disusun, diletakkanlah yang paling tertinggi itu adalah penghulu dan nenek mama. Nah, penghulu dan nenek mama itu dalam undang adat itu dia kan nggak boleh betul beban balik, bayalan capek nggak boleh. Kerajaan kan mangguak nggak boleh menilai. Cuma ada dalam mangguak kurang mendukung atau sikit menilai. Untuk hukum adat itu adalah dari penghulu dan nenek mama. Cara melaksanakannya. Ya. Tentu ada perangkatnya di bawah. Ya. Itu kan. Nah, ini cara melaksanakan itu kalau dapat disusun dalam bentuk manajemen. Manajemen itulah nanti ia akan mengurus seluruh kepentingan baik penghulu, nenek mama maupun masyarakat hukum adat itu. Atau bidang-bidangnya yang mengurus. Contoh yang awak rencanakan dalam lembaga adat itu ada pengurus lembaga adat. Ya. Adalah ketua atau pemimpinnya. Ada sekretarisnya. Ya. Ada bidang-bidangnya, misalnya bidang keuangan, Ya. bidang adat dan sara, bidang pelatihan adat dan sara, bidang pembangunan ekonomi dan budaya, satu bidang rumah tangganya lembaga adat itu. Ya. Kemudian ada bidang pengelolaan dan pemanfaatan aset nagari, Ya. itu kan. Jadi dikelola, dimanfaatkan aset nagari itu hasil itu membiayai keseluruhan. Kemudian ada yang membidangi hukum, advokasi dan humas. Nah, itu rangkaiannya keseluruhan. Jadi tidak negara saja yang mempunyai sistem, tidak pemerintahan negara saja yang mempunyai sistem. Pemerintahan adat itu yang menjadi cikal bakal terjadinya negara itu juga harus mempunyai sistem dalam melaksanakan hukum adat. Jadi orang Minangkabau kawanannya, kalau paham tentang adat selingkah negara itu, di mana saja menurut maka akan selaraslah pembangunan, perencanaan pembangunan yang dibuat, baik pembangunan fisik, mental, spiritual itu akan selaraslah dengan nilai-nilai adat selingkah negara. Sebab ada adat selingkah negara itu sesuai dengan filosofi adat Minangkabau adalah adat pesandi syarat pesandi kita mula. Hanya akan selaras keduanya. Lembaga adat itu untuk menjalankan hukum adat itu terbentuk dengan manajemennya yang demikian, maka itulah yang akan memenuhi segala kebutuhan masyarakat hukum adat itu.
Coba kita lihat sekarang apa kemampuan pemerintah untuk membangun. Pemerintah itu punya tugas, ya, punya anggaran, punya perencanaan yang wajib dilaksanakannya. Tapi kalau tidak ada lembaga adat, bagaimana menyelaraskan program pemerintah itu? Dengan adanya lembaga adat, disitulah tempat mensinergikan antara program pemerintah itu dengan nilai-nilai adat seringkali tadi. Nah, kalau tidak ada lembaga adat itu akan terjadi gesekan, ya, baik antar masyarakat hukum adat itu sendiri maupun dengan pihak pemerintah. itu Kalau dua-duanya itu berjalan, so pemerintahan itu, dan negara pemerintahan akan berjalan dengan nyaman. dan itu tuh pun memang sudah ada sejak lamanya. Ya, kalau yang lembaga adat itu sejaknya terbentuknya nagari-nagari itu sudah ada lembaga adat itu untuk menjalankan hukum adat itu. Nah, cuma sejak adanya zaman penjajahan kan inilah yang dihabiskan oleh penjajah. Tapi setelah kita merdeka kita belum kembali memfungsikan kembali lembaga adat. Makanya kalau kita lihat sekarang pembangunan ekonomi, pembangunan fisik luar biasa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang dipertanyakan sekarang itu kemana? Apa misalnya? Terjadinya penurunan nilai-nilai adat budaya Minangkabau. Ya, Terjadinya pergeseran nilai-nilai adat Salingkanegari. ya, Apa masalahnya? Karena itu di dalam kehidupan masyarakat itu kan sangat tergantung dengan adat dan budaya. Adat dan budaya itu yang lebih berpotensi di situ untuk melakukan pembinaan itu adalah masyarakat hukum adatnya sendiri. Tapi kalau lembaga adatnya tidak ada, ya tidak tertata lagi. Disitulah terjadinya penilaian penurunan nilai-nilai adat budaya Minangkabau. jadi untuk memfungsikan lembaga adat di negari di alam Minangkabau Kemadang, itu tuh ada enggak acuannya, ada enggak yang tidak bertentangan dengan negara, karena kita kan bernegara, berpemerintahan negara, ada enggak dasar untuk memfungsikan kembali pemerintahan adat di negara masing-masing alam Minangkabau? Ya kalau kita lihat tidak ada yang bertentangan antara pemerintahan adat dengan pemerintahan negara. Adat itu kan adalah adat, nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam yang menyangkut perilaku, gitu kan? Ya. Nah, kalau itu tidak tertata dengan baik, dibangun pun fisik, mental, ekonomi dengan baik, gimana dia mau selaras? Di situ kan terjadi, artinya pergeseran nilai-nilai itu dengan tidak menjalankan adat dan budaya masing-masing. Akhirnya yang dipakai budaya luar yang belum tentu cocok dengan kultur sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Akhirnya itu kan timbul gesekan-gesekan. Ya. Kita contoh aja, kita di Minang ini, nah, kalau produksi dulu pakaian apa ya? Baju kurung bertinggi dua. Tapi karena pembinaannya kurang segala macam, datanglah budaya luar. Cuma bawa sarawak pendek begini, bawa baju kenci, barang mirip. Apa sebabnya itu? Memang setiap manusia itu ingin perubahan. Ya. Tapi karena tidak terarah, itu kan? Ya. Tidak berdasarkan adat dan syarat tadi, keluar dia dari akidah. Akhirnya seharusnya auratnya ditutup, sekarang dibukanya auratnya. Ya. Jadi kebebasan macam itu bisa kan? Negara mengatur. Tidak bisa. Yang bisa mengatur itu adalah yang dikatakan kearifan lokal itu. Toto Pramo bahasanya itu. Budi pekerti. Jadi apa yang dilakukan ini timbul pertanyaan. Saya berpakaian begini, apakah sesuai enggak dengan nilai budaya kita? Melanggar adat enggak?
melanggar syarat tidak. Ini pertanyaan itu. Ya. Kalau dia mendapat pemahaman apa itu adat dan syarat. Kalau tidak dapat pemahaman ya sudah dia bebas. Perempuan bercelana pendek, baju pensi, dia apa keluar memang bagus dipandang mata, tapi dia tidak gitu. Minangkabau ko dasarnya udah ada bahasa di sarak sandi atau sarak bahasa di kita belah tadi ya mana itu. Iya. Tidak kembali kepada filosofi adat Minangkabau itu sendiri. Pegangan kunci kita orang Minangkabau kan itu adat pesan di sarak, sarak pesan di kata. Karena adat itu terletaknya di Selingkah Nagari. Iya. Nah, apa dasarnya gitu? Harus dimendeklarasikan lembaga adat itu. Artinya berfungsi, lembaga adat itu berfungsi lah. Penghulu dan nenek mama itu dalam menegakkan adat dan syarat-syarat sendiri. Kalau ada pesan di syarat pesan di Kita belah tadi. Jadi perkembangan dunia itu, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bertentangan dengan adat dan Ada enggak di undang-undang negara yang membolehkan itu sesuai perkembangan hukum nasional? kalau perkembangan hukum nasional, konstitusi kita pasal berapa? 18B Ayat ya. itu sudah menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kan dasarnya. Jadi artinya kesatuan masyarakat hukum adat itu, hukum adat itu dengan hak-hak tradisional sudah diakui negara kok dalam konstitusi.